Ya, kita mulai sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdafu ta'limil kalam. Nabda bi ta'limil kalam. Hunaka ahdafun amatun li ta'limil hadisi yumkinu an nu'rida li ahammiha fima yali. Awal ayyantiqa al-muta'allimu aswatil lughatil arabiyyah wa an yuaddiya anwa'a an-nabar wa tanghim al-mukhtalifati wa dhalika bi tariqatin maqbulatin min abna'il arabiyyah. Yang pertama tentang tujuan umum dari belajar berbicara al-hadis itu berbicara yumkinu an-nu'ridu li ahammiha yang akan kita tampilkan kepentingan-kepentingannya sebagai berikut fima yalis. Yang pertama muta'allim mahasiswa atau murid itu akan nutuk berbicara suara bahasa Arab aswatil arabiyyah wa an yu'addiya anwa'an nabar wa tanghim dan memberikan efek ya menunjukkan macam-macam nabar wa tanghim suara dan intonasi al-mukhtalifah yang bermacam-macam dan dengan cara yang mudah tariqatin maqbulah min abna'il arabiyyah dari bentuk-bentuk bahasa Arab. Abna itu bentuk ya, binaun. Ya. Tanian yang kedua ayyantiqa al-aswatil mutajawirah wal mutasyabihah. Mengucapkan suara-suara yang ada di sekitar, suara-suara yang mirip dan suara-suara yang persis. Contohnya seperti huruf ta, to, kemudian huruf sa, sya, sa, so, za, itu mirip-mirip tuh hurufnya ya. Ketiga, an yudrikal farqa fin nutqi bainal harakatil qasirati wal harakatit tawilah. Untuk mengetahui perbedaan pengucapan antara huruf-huruf yang panjang, harokat-harokat yang panjang, dan harokat-harokat yang pendek. Harokat yang pendek dan harokat yang panjang itu diucapkan. Gitu ya. Karena ada satu kata, kalau seandainya towil itu towil. Gitu ya. Tapi kalau towil itu artinya beda. Gitu ya. Panjang dan pendek itu akan membedakan arti. Itulah tanghim atau intonasi dalam bahasa Arab. Rabi'an ayya'bura an afkarihi mustakhdiman asyagh an-nahwiyah al-munasibah. Untuk menjalankan tahap ubur itu berjalan ya. Untuk menjalankan dari pemikiran-pemikiran yang memakai bentuk-bentuk sigoh siag, itu jamak dari sigoh, bentuk-bentuk nahu yang cocok. Bentuk nahu yang cocok disesuaikan jadinya dari struktur kata atau kaidah-kaidah yang sesuai. Khamisan ayya'buru an afkarihi mustakhdiman nizamis sahihi litarkibil kalimati fil arabiyyati khassatan fi lughatil kalam. Menjalankan atau mematuhi prosedur dari pemikiran yang dipakai melalui sistem yang benar untuk menyusun kalimat, menyusun kata, litarkibil kalimah fil arabiyyah dalam bahasa Arab, khassatan fil lughatil kalam, terutama dalam bahasa pengucapan. Karena dalam bahasa pengucapan itu berbeda dengan bahasa tulisan. Sadisan ayyastakhdima ba'du khasaisil lughati fi at-ta'bir asy-syafawi mithla at-tadhkir wa at-ta'nis wa tamyiz al-'adad wal hal wa nizam al-fi'l wa azminatihi
wa ghairi dzalika mimma yalzamu al-mutakallimu bil arabiyyah. Menggunakan istikhdam itu menggunakan ya, menggunakan bentuk-bentuk spesialisasi dari bahasa, bentuk-bentuk yang khusus secara terspesifik ya, secara terinci dalam ibrah, dalam mengungkapkannya. Takbir itu mengungkapkan. Asy-Syafawi dengan takbir lisan. Kalau dalam bahasa Arab kan ada tulis ma'ajmal. Jadi kita membacanya ma'ajmala gitu, itu bacaan atau dalam tulisan. Tapi kalau dalam takbir ma'ajmal gitu. Weh, luar biasa kan gitu. Itu dalam bahasa kalam. Ma'ajmal itu betapa indahnya. Misla seperti at-tazkir, male atau maskulin, muzakkar, wa ta'nis, female, muannas, kemudian tamyiz, perbandingan bentuk-bentuk angka 10, 1000, ya, asyar, mi'at dan sebagainya, wahal, dan sistem fi'il wazminatihi, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, wa ghairi dzalika mimma yalzamu mutakallim bil arabiyyah. Paham? Sabi'an, yang 7, ayaktasiba sarwatan labziyatan kalamiyatan munasibatan li'umrihi wa mustawa nadjihi. Nadoj itu maturity, kedewasaannya, wa qadaratihi, dan kemampuannya, capacity. Wa yastakhdima hadhihi sarwah fi itmami amaliyati tisalin asriyatin. Jadi agar dicari ungkapan yang sesuai dengan umur, ya. Ketika urusan-urusan yang seksual itu untuk anak kecil tidak boleh disebutkan secara langsung. Kalau orang dewasa tahu ini hubungan seks, misalkan ini bentuknya mengatakan satu benda, gitu ya, benda pembeda antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Itu diungkapkan dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kedewasaan dan kemampuannya, gitu. Kalau anak kecil itu nggak ngerti apa itu haid, istihadah, ya. Anak umur 1 tahun sampai 5 tahun tuh nggak ngerti istihadah. Tapi begitu masuk SD, mereka tahu apa itu istihadah, gitu ya. Walaupun mereka nggak tahu persis seperti apa, tapi ungkapan-ungkapan itu harus disesuaikan dengan usianya. Itu contohnya dalam sisi seks. Kemudian ayastakhdima ba'd ashkal al-thaqafah al-arabiyyah al-maqbulah wal munasibah li'umrihi wa mustawahu al-ijtima'i wa tabi'ati 'amalihi wa yaktasiba ba'd al-ma'lumat al-asas an at-turath al-arabi wal islami. Menggunakan bentuk-bentuk kebudayaan Arab yang bisa diterima dan cocok dengan umur, sesuai dengan kemampuan sosial dan bentuk pekerjaannya, gitu ya. Kemudian juga menggunakan informasi-informasi yang penting, informasi yang asas dari warisan-warisan dari tradisi Arab dan Islam. Paham? Yang 9, ayyu'abbiru an nafsihi ta'biran wadihan wa mafhuman fi mawaqifil haditsil basithah. Itu harus mengungkapkan tentang zat dirinya dengan ungkapan yang jelas. Saya adalah Radif Khatamir Rusli, laki-laki. Ana Radif Khatamir Rusli. Rajulun umruhu hakadha. Wa indi zaujatun ma'a thalatha abna, gitu ya. Jadi menyebutkan secara jelas dengan mafhum, ya, dapat dipahami dengan cara yang sangat basitah, sederhana, simpel aja. 10, ayyatamakkana min at-tafkiri bil lughati al-arabiyyati wa tahaddus biha bi syaklin muttasilin wa murabitatin li fataratin zamaniyatin maqbulatin. Harus tetap dengan pemikiran yang
Arab minded gitu ya. Kalau ngomong bahasa Arab ya harus dengan cara Arab. Seperti saya membaca itu tidak seperti membaca bahasa Indonesia. Kalau membaca bahasa Indonesia kan ketika koma kita harus ke bawah. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak, terus saja. Harus cepat sebagaimana kita membaca teks yang dapat dipahami sebagai sebuah teks Arab dan kita bergaya Arab, harus bergaya Arab. Maka harus dengan fasahah. Kalau ngaji kan di kampung kita inta lamul hadis bil lugotil ajnabiyati ya'uddu asasan limumarosatin kasirin, kan gitu. Itu cara mengajarkan di kampung dengan thariqah Baghdadiyah. Cara membaca tuturutan atau baca Quran kan gitu. Tapi dalam membaca versi Arab kita harus berpikir mengungkapkan pikiran ya'bur itu menjalani cara berpikir dan gaya Arab gitu dengan bentuk yang seperti Arab lah, gimana lah. Inna ta'allum al-hadis bil lughati al-ajnamiyyah ya'uddu asasan limumarasatin katsirin min anshitatil insani wa tahqiqi ahdafihi min dzalika. Ada lagi panjangnya. Banyak nih. Ayat lubal muta'allimu syai'an ma, seorang santri, seorang tilmiz, seorang mahasiswa, seorang siswa itu harus menuntut sesuatu, mencari sesuatu. Syai'an ma, apapun itu. Jadi harus ada yang dicari kalau dalam ini, di dalam belajar bahasa asing. Seperti antum sekalian yang hadir di sini harus bertanya, saya dapat apa hari ini? Gitu. Dapat pusing, itulah pusing, itu sebuah pendapatan. Gitu. Tanian ayas ta'lima anil amakin wal awqati wal ashkhas, untuk mencari tahu tentang tempat, waktu dan orang-orang. Tempatnya di mana, waktunya kapan dan siapa saja yang hadir. Ashkhas, syakhsun. 3, ayat luba minal akhirin amal syai'in ma, untuk mencari sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan dari orang lain. Kamu ngapain sih? Gitu. Cari itu. Rabian ayyukima ila kota alafatin ma ashabil lughah. Membuat sebuah hubungan alaqah alafah. Yu'allafat allazi allafa baina qulubina. Hubungan feeling, hubungan perasaan dengan teman-teman yang sama belajar bahasa ini. Jadi ada hubungan chemistry ya, ada hubungan batin. Ya. Hubungan batin. Batin itu perut. Maksud hubungan perut? Apa tuh? 5, ya. Hubungan batin itu hubungan yang dalam. Rasanya tuh di sini gitu loh. Ayyuhkiya qissatan basitatan. Menceritakan sebuah cerita yang mudah. Nah, besok kita akan bertemu dan akan berbicara tentang qissatan basitah. Bil lughatil arabiyyah kullun minna. Alaikum an taj'al hikayatan qasiratan basitatan haitsu kana kullun minna ayyulqiya bainana. Ya, au yaqulu syai'an ma lil akhirin, atau mengatakan sesuatu kepada yang lain. Sadis ayyushghilal jalisina bil hadits hatta yahinu mau'ida syai'in ma. Untuk menyibukkan para penduduk, para orang-orang yang duduk, teman-teman yang lain dengan sebuah ungkapan kata-kata sampai mereka menentukan sebuah janji apapun. Besok, seperti saya katakan kepada antum semua dalam bahasa Arab, kullun minna ayyuhayya qissatan basitatan. Nah, itu membuat kalian buat yang hadir di sini sibuk kan, gitu ya. Supaya menyiapkan sebuah cerita. Sabi'an ayyafhamal akhirin wa yuwajjihuhum wa yurshiduhum. Ayyufahima, memahamkan yang lain, teman-teman yang berbahasa Arab, wa yuwajjihuhum, kemudian memberikan taujih, memberikan bimbingan, wa yurshiduhum, dan kemudian memberikan pencerahan, memberikan penyemangat, memberikan pembelajaran pada yang lain.
Dan yang terakhir, yuqdiya hawaijahu al-yaumiyah wa yuaddi ma yatlubu minhu min a'malin. Untuk melaksanakan memenuhi seluruh kebutuhan yaqdiya hawaijahu al-yaumiyah secara sehari-hari, ya dengan bahasa-bahasa Arab yang harian gitu ya. Wa yuaddi ma yatlubu minhu, kemudian menjalankan apa yang dimintanya dari sebuah pekerjaan. Itulah hal-hal yang menjadi tujuan ngomong, tujuan berbicara. Jadi tujuan berbicara ini banyak. Supaya kita semuanya bisa menyampaikan, supaya kita bisa mengungkapkan secara secara langsung mengungkapkan bla 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 bla. Nah, gitu. Apa artinya bla 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 bla? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Tadi Puat angkat Ada tangan. Ustadz. Oh, silakan. Ada Ustadz. Ya, Ulia Konita, apa kabar Ul? Alhamdulillah. 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 Mau nanya tentang nada dalam logat bahasa Ustadz. Apakah saat kita mempelajari bahasa asing, nada logat itu sangat penting gitu loh dalam mempelajari bahasa asing gitu. Bagaimana jika bahasanya sudah benar tapi logatnya belum gitu loh Ustadz? Apakah masih bisa dimengerti atau tidak? Maksudnya intonasi. Nah, ya, intonasi. Bukan nada tuh, kalau nada makan musik. Musik itu ada 3. Iya. Musik itu maksudnya intonasi gitu. 3 unsur. Yang pertama adalah nada musik ya. Yang pertama nada, yang kedua ritme. Ritme itu kecepatan, tempo. Antara maju tak gentar dengan lagu dari Yakin Ku Teguh kan beda. Maju tak gentar dari Yakin. Nah gitu. Bahasa Arab juga gitu. Ketika lagu Bayati Nurun Nabi dengan nahawan yang nahawan teh gimana? Lihat tahu tuh? Atau rush. Nah, saya lupa. Pokoknya dalam tausih itu ada tausih ya. Yang dimaksud dengan nada itu bagaimana kalau nggak cocok gitu ya, nggak masuk gitu. Itu kan pertanyaannya kan? Iya, kayak contohnya kita tuh berbicara mengenai pertanyaan. Tapi logat kita itu tidak mengarahkan kepada pertanyaan gitu loh Ustaz. Ya kalau dalam bahasa Arab, coba contohnya dalam bahasa Arab. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu bahasa Arab tuh, bahasa Quran tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ke bawah apa ke atas? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ke bawah apa ke atas? Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu pernah lihat si Ulia? Kan gitu kan? Pertanyaannya Ulia, naik ke atas. Pernah lihat Ulia? Gitu kan? Itu pernah lihat orang yang menghardik anak yatim? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Pernah melihat orang yang mendustakan agama? Gitu. Itu kan pertanyaan itu. Ara'aita, apakah kamu lihat? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Apa itu yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Nah, itu kan pertanyaan. Tapi pertanyaan itu masing-masing bahasa memiliki intonasi yang berbeda. Makanya kita harus belajar bahasanya. Gitu. Jangan disamakan pertanyaan dalam intonasi pertanyaan dalam bahasa Indonesia itu disamakan dengan intonasi pertanyaan dalam bahasa Arab. Sama halnya dulu kalau saya di sini ada orang Makassar ada? Orang Bugis ada orang Bugis sini? Saya Ustadz. Ya apa itu? Amri Ustadz. Oh Amri Gunawan ya. Amri Gunawan. Tahu kenapa Amri orang Makassar itu cepat sekali dia berlari? Kalau ada lomba lari-lari itu cepat dia berlari. Nggak tahu Ustadz, nggak pernah lari. Nggak tahu kan? Nah, karena
Intonasinya berbeda. Kalau ada dua orang, satu orang Madura, satu orang Makassar, orang Madura tuh satu, dua, ketiga, baru dia lari. Sementara orang Makassar, 1, 2, 3, langsung lari dia. Itu ampun Ustaz. Nah itu dia sama juga. Dekat-dekat Apa itu ya? ya. 1, 2, 3. Enggak ya? Itu. Mau Ambon, mau Timur, mau NTT, Flores, Sorong. Sama saja kalau orang Amri Gunawang, itu kan bilang N semua. Pernah saya pergi ke sana. Jadi intinya intonasi itu akan berubah sesuai dengan lidahnya orang setempat. Kalau orang Sunda, contoh ya, orang Sunda namanya Muhammad sebetulnya, tapi jadinya Mehmet. Betul ya? Mamad, Mehmet. Ternyata di Turki juga gitu, namanya Mehmet. Mehmet di Turki itu. Ada lagi orang Makassar lagi, saya kasih contoh. Namanya Muhammadong. Sebetulnya Muhammadun. Tapi jadinya Muhammadong. Pernah dengar nama Muhammadong? Pernah ada Kor itu. Nah, itu. Kor itu. Itu. Jadi ada namanya intonasi yang memang harus kita pelajari dari cara mereka mengucapkan sesuatu. Itu lihat. Paham ya? Oke. Ya Ustaz, insya Allah. Sip. Fuad, ngapain Fuad? Angkat tangan. Atau kepencet? Maaf Ustaz, Ya, saya maafkan. izin bertanya. Boleh Yusuf. Kan kalau di bahasa Indonesia ada bahasa baku dan bahasa tidak baku. Apakah kalau di bahasa Arab juga ada seperti itu, Ustaz? Good question. Bahasa baku dalam bahasa Indonesia adalah lugatul rasmiyah dalam bahasa Arab. Bahasa tidak baku dalam bahasa Indonesia atau bahasa gaul, bahasa galau, atau bahasa preman atau bahasa apalah namanya, itu menjadi bahasa lugatul ammah, lugatul amiyah, bukan lugatul sukiyah ya, bahasa pasaran, lugatul amiyah, bahasa umumnya orang menggunakan. Contohnya ya, mengungkapkan orang Mesir nih mengungkapkan rasa senangnya ketika nonton bola gol gitu. Dia mengatakan halwa zeh. Halwa zeh. Itu ayun. Halwa itu helwa. Helwa itu manis. Ya, helwa. Zeh hadhihi. Hadhihi. Halwa hadhihi. Betapa indahnya ini. Halwa zeh. Gitu. Atau dalam bahasa amiyah, kelihatannya bahasa amiyah ya, coba kayak mengatakan kef halik ya, kaifa haluka atau kef halak, itu menjadi bahasa amiyah. Kaifa haluka, kaifa haluk itu bahasa resminya, tapi menjadi bahasa amiyah kef halak. Untuk laki-laki kef halak. Sebetulnya kan haluka, K-nya diganti ke L, la, kef halak. Jadi kalau kef haluki menjadi kef halik. Kef halik. Tadinya kef haluki. Jadi kef halik buat perempuan, kef halak buat laki-laki. Gitu. Itu bahasanya aslinya rasmiyah, tapi dipotong menjadi bahasa amiyah. Bahasa Sunda juga gitu. Aduh anak aing, aduh anaking. Gitu kan? Anak aing menjadi anaking. Itu dipotong-potong bahasa itu bukan karena tulisannya seperti itu, tapi menjadi berubah. Bahasa Indonesia pun yang tadinya baku menjadi bahasa tidak baku, tapi setelah semua orang mengatakan itu menjadi bahasa baku. Baku kemudian tidak baku.
Karena semua orang itu mengatakan tidak baku itu umum, akhirnya menjadi yang tidak baku itu menjadi baku. Contoh, depan itu baku apa tidak baku? Depan, baku apa tidak baku? Baku. Baku ya. Asal katanya itu hadapan. Hadapan. Ya, hadapan. Depan, tidak baku. Menjadi sekarang depan itu menjadi baku. Berhantam. Jadi berantem. Berhantam. Berantem. Berantem menjadi baku. Berhantam. Itu bahasa Indonesia. Demikian juga bahasa Arab. Yang seperti saya cari, saya sampaikan tadi. Gitu. Paham? Paham, Ustaz. Ada ya, lugoh tidak bahasa tidak baku namanya lugoh al-ami. Ada lagi yang lain yang bertanya? Saya Ustaz. Ya, Arif. Izin bertanya Ustaz. Kan dalam Al-Quran itu banyak ya ungkapan-ungkapan balagoh lah gitu. Mungkin cara memahaminya juga agak sulit gitu kalau balagoh itu. Tapi pertanyaannya, apakah dalam bahasa Arab pun ungkapan sehari-hari itu ada ungkapan balagoh gitu? Dan bagaimana cara memahaminya agar kita yang baru-baru, misalkan baru belajar? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada namanya nazam, ada namanya syair. Ya. Itu dalam bahasa Arab itu nanti ada pelajaran, mudah-mudahan belajar tentang tarikh adabil lughah, sejarah sastra Arab. Jadi kalau ada ungkapan orang mengatakan mungkin dia sudah lelah, gitu ya. Itu sebetulnya istilah itu adalah istilah sinetron yang kemudian menjadi ungkapan-ungkapan balaghiyah, apa namanya? Sebuah ungkapan kinayah, majaziyah. Sebetulnya bahasa Arab lebih dahulu daripada bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih dulu daripada bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia pas mau izin kan mengatakan kalau ada sumur di ladang, kan gitu. Atau ada istilah mengatakan berakit-rakit ke hulu lah dulu. Jangan langsung mau senang-senang kemudian. Kan gitu. Itu ungkapan dalam bahasa Indonesia kan seperti itu. Bahasa Arab pun ada ungkapan-ungkapan kayak gitu. Bukalah tentang wise word ya. Kata-kata mutiara yang berasal dari bahasa Arab. Banyak sekali yang menceritakan tentang bagaimana bahasa atau ungkapan. Balaghah itu ungkapan ya. Ungkapan yang mengandung makna tidak hanya sebatas itu yang disebutkan, tapi ada makna tersirat di belakangnya. Itu seperti apa kalau mengagetkan itu bagaikan geluduk di siang hari, gitu kan? Itu sebuah ungkapan yang dalam bahasa Indonesia, yang bahasa Arabnya juga ada, gitu. Tapi sesuai dengan konteks, Bahkan ada menggunakan ayat Quran pun demikian ada. Contohnya dulu, ini bukan untuk mengguyonkan ayat ya, nauzubillah, bukan mengguyonkan ayat. Karena saya di dalam kelas bahasa Arab itu syekh yang ngajarnya. Ketika saya datang terlambat, kemudian saya itu mengatakan, hadza huwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya itu? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama, gitu. Jadi yang terlambat nggak apa-apa gitu. Itu ungkapan-ungkapan orang Arab gitu. Terus kemudian ada orang yang badannya gemuk, gendut, kemudian diejek terus sama temennya, dia mengatakan, "Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah."
barang siapa yang berat timbangannya, maka dia hidup dalam keridhaan Allah. Nah, gitu. Itu ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Ya. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi kalau datangnya terlambat dari WC di kelas, guru ngajar bahasa Arab, min aina anta? Minal khubusi wal khobaisi. Ah, gitu. Karena datangnya dari WC. Gitu. Itu juga ungkapan-ungkapan balago itu. Hanya orang-orang cerdas yang bisa menjawab ungkapan-ungkapan itu sesuai dengan konteks. Sesuai dengan konteks ya, tapi sekali lagi jangan mengolok-olok atau mempermainkan, mengguyonkan bahasa ayat Quran. Jangan, nggak boleh, dosa itu. Gitu Rifsyah. Baik. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Tinggal 6 menit. Ada lagi yang lain? Bus Tommy mau nanya, Bus. Tanyalah, Bus. Enggak, Pak. Nggak ada? Kenapa Yusuf Ibra? Pakai kacamata? Nggak ada? Kalau nggak ada, simpan kuotanya banyak-banyak. Ini ada. Pak, maaf jaringannya jelek. Jaringan dijelekin. Apa nih? Bagus sama Alvin. Oke, baik. Sampai di sini dulu, nanti sampai ketemu kemudian. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya ya, jangan kena COVID ya. Selamat belajar. Bingung kan tadi yang dibaca? Ah, gampang itu mah dibaca aja. Tara'iku ta'limil lughatil arabiyyah. Allah yaqulul haq wa huwa sabil. Tetap semangat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.